Lantas pemirsa, bagaimana kita mengevaluasi pengawasan penggunaan gawai dan internet pada anak, serta juga bisa mendorong upaya agar Indonesia segera terbebas dari darurat pornografi anak. Membahasnya kita sudah terhubung bersama pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti dan pakar IT Ono W. Purbo. Selamat pagi Bu Retno dan juga Pak Ono. Selamat pagi. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya ke Bu Retno terlebih dahulu. Bu Retno, kalau di media sosial ini kan permasalahannya bukan hanya konten pornografi, tapi banyak juga konten-konten lainnya yang tidak mendidik anak. Seberapa parah dan daruratnya sebetulnya kondisi media sosial kita sekarang untuk anak? Ya, sebenarnya sudah darurat sekali ya, karena kayak misalnya terkait dengan kekerasan seksual gitu. Indonesia itu sebenarnya sejak tahun 2005 datanya menunjukkan kalau Indonesia itu sudah masuk ke 5 tertinggi di dunia, 10 tertinggi di dunia untuk kasus kekerasan seksual secara daring. Jadi anak-anak Indonesia yang menjadi korban dari kekerasan seksual secara daring itu sebenarnya sudah tinggi sejak lama. Nah, makin ke sini sebenarnya makin banyak. Dan yang lebih parah, predator-predator anak ini memang mengincar anak-anak yang galau. Mereka biasa galau di dunia maya, ya, punya media sosial, kemudian mereka galau, kemudian menceritakan kegalauannya itu, lalu ditangkap predator anak, lalu menjalin hubungan dulu. Didekati, menjalin hubungan, baru terjadi manipulasi. Dan manipulasi itu biasanya mereka jadi korban kekerasan seksual, misalnya mereka ketemu secara bertemu darat, lalu diperkosa gitu ya, atau kemudian menjadi korban TPPO. Nah, itu yang sebenarnya saat ini terjadi, dan yang menjadi korban TPPO ya, atau mengalami pemerkosaan misalnya, itu adalah anak-anak yang biasanya usia remaja. Tapi dari tahun 2019 itu korban kekerasan seksual anak secara daring paling muda 8 tahun. Jadi memang semakin muda. Jadi semakin ke sini korban itu usianya semakin muda. Menurut saya ini sudah sangat darurat. Dari tren jumlah kasusnya apakah meningkat, Bu, seiring dengan semakin canggihnya teknologi informasi? Semakin meningkat. Jadi kalau kita melihat data, sebenarnya data-data yang muncul itu kan umumnya yang dilaporkan. Jadi bisa dilaporkan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan Anak di daerah, atau dilaporkan kepada kepolisian. Tapi yang tidak dilaporkan itu sebenarnya jauh lebih banyak tua yang mengalami kekerasan secara daring. Jadi ketika saya menjadi komisioner KPAI, untuk polisi kan mengungkap nih beberapa kasus kekerasan seksual secara daring. Lalu kan polisi biasanya memeriksa handphone si pelaku. Nah, ketika diperiksa ternyata dia kan ada jaringannya yang kemudian juga ada anak-anak yang menjadi korban. Nah, ketika kemudian diperiksa, itu tuh kita kemudian coba mengontak orang tua pada handphone anak-anak itu. Dan ternyata mereka memilih untuk tidak mau ikut lapor. Jadi mereka menganggap kekerasan seksual secara daring itu ya udah gitu, biasa, kalau diungkap malah aib. Terus yang kedua kan daring doang gitu, nggak diapa-apain. Nah, itu kemudian mereka memutuskan untuk tidak melapor. Baik. Nah, jadi Pak kasusnya, Ono, itu maksud kan saya sebenarnya angkanya jauh lebih besar. Oke, angkanya ternyata jauh lebih besar. Itu adalah yang bisa diakses atau ditemukan dan juga yang dilaporkan. Nah, saya tanyakan ke Pak Ono, kalau kemudian yang ditemukan saja sudah cukup tinggi angkanya, sebetulnya seberapa parah, seberapa masifnya konten pornografi anak yang beredar di media sosial? Ya, itu parah banget sih. Dari angka yang tadi Mbak Marcelina tampilkan sebelumnya, sebenarnya kondisinya parah. Cuman saya cukup berterima kasih sama teman-teman di Kominfo. Itu kan sebagian besar kalau kita lihat web ya. Jadi mereka menyampaikan konten itu dalam bentuk web. Nah, kalau web, Kominfo agak lebih mudah untuk memblokirnya. Sebetulnya itu jadi. Jadi kalau web, Kominfo bisa blokir. Cuman yang lain selain web, apakah itu pakai WhatsApp, pakai Telegram dan sebagainya, Kominfo akan kesulitan buat blokir. Jadi kita parah di situnya sih sebenarnya. Jadi kalau pertanyaan seberapa parah, parah banget.
Oke. Nah, baru-baru ini juga Pak Ono kan ada kasus jual beli video porno anak yang juga ternyata pelaku ini dengan mudah bisa mengumpulkan video konten porno anak ini lalu diedarkan dengan nilai yang cukup fantastis. Berarti memang masih sangat mudah ya Pak Ono untuk mengakses konten pornografi anak di media sosial? Sebetulnya lebih ke arah gimana ya? Tadi kan kalau kalimatnya mereka bikin grup dan sebagainya ya. Jadi melalui grup-grup seperti itu sih kontennya. Kalau kita yang normal, saya sih nggak dapat sih jujur. Saya sendiri nggak dapat. Mungkin karena saya nggak nyari ya. Tapi kalau saya dapat laporannya dari ini sih, ya dari kayak temennya anak saya. Tapi bukan anak mereka. Jadi mereka udah sarjana. Terus juga ada beberapa mahasiswa. Mereka yang lapor ke saya. Jadi bentuknya lebih mereka ditipu atau mereka pokoknya nggak secara sadar mereka jadi membuka pakaiannya di web, di kamera dan sebagainya. Jadi prosesnya ada proses nipu dan sebagainya itu tadi. Jadi prosesnya ada kayak gitu. proses grooming juga ya untuk memikat, merayu anak sehingga akhirnya jatuh pada tindak kekerasan seksual. Nah, Bu Retno, kalau berdasarkan kasus-kasus yang selama ini terjadi, apa sebetulnya motif yang kemudian membuat anak begitu rentan dieksploitasi di media sosial? Ya, pertama kan ada yang menggunakan game online ya. Waktu itu saya ingat banget kami menangani Hago. Nah, ternyata di Hago itu ada percakapan. Jadi pakai WA para pemain itu. Lalu si pelaku ini masuk. Jadi anak yang bukan anak kemudian dia masuk. Nah, lalu dia mengaku sebagai usia anak. Misalnya lebih tua lah dari anak ini gitu yang main. Nah, lalu masuk kan dalam permainan itu dibutuhkan apa senjata gitu. Nah, senjata itu harus beli. Nah, beli itu dia dikasih uang, jadi dibeliin senjata tapi dengan syarat kirim foto bugil. Nah, lalu ditingkatkan lagi. Kalau dia nggak mau, diancam untuk disebarkan. Nah, ini membuat anak ini kan ketakutan. Akhirnya jadi terus menuruti pelaku. Jadi dimanipulasi berikutnya. Nah, yang berikutnya lagi adalah dari perkenalan di media sosial. Ini juga banyak sekali. Dan yang tadi Pak Ono katakan betul. Jadi ada kasus di Lampung yang ditangani KPAI waktu itu, dalam satu sekolah itu 22 anak jadi korban dalam satu kelas. Jadi semua kelas 6. Nah, itu melalui tadi WA group. Jadi ini kenalan satu orang lewat media sosial pada pelaku, lalu si pelaku membujuk anak yang dia tangkap dari media sosial di FB waktu itu untuk mengajak teman-temannya ke dalam grup, di-invite. Kemudian tiap hari kirim video-video porno bertukar itu sampai kemudian anak ini juga diminta memvideokan seperti misalnya video yang dikirim oleh si pelaku, dan itu terbongkar kemudian ternyata ada 9 provinsi anak yang lain. Jadi dalam grup itu grup besar. Lalu si pelaku sendiri itu tinggal waktu itu di Sumatera-nya itu di Bengkulu dia. Lalu yang menjadi korban tuh ternyata dari mana-mana. Ada Jakarta, ada Jawa Tengah, ada Lampung. Tapi yang terbesar korbannya itu di satu sekolah itu masih SD kelas 6 sebanyak 22 korban. Jadi ini emang sulit betul kalau kita mulai ngebukanya tuh di jejaring bertukar pesan dan lain-lain itu emang lebih sulit bagi Kemeninfo maupun untuk orang, kecuali tadi orang tua si anak. Sebenarnya ini kunci ya, pengasuhan gitu, mengedukasi anak soal ini, mendampingi, ini menjadi hal yang sangat penting karena akhirnya kuncinya di sana untuk yang pertukaran pesan seperti Telegram, seperti WA, itu seperti itu, Mbak. Baik. Nah, Bu Retno dan Pak Ono, kita masih akan membahas sebetulnya bagaimana bisa memberantas konten-konten pornografi anak. Kita bisa keluar dari darurat pornografi anak ini dan juga pencegahannya seperti apa yang bisa dilakukan mulai dari pemerintah hingga ke lingkungan terkecil di rumah atau di sekolah. Tapi kita akan bahas usai jeda. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, Anda kembali di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan perbincangan terkait dengan Indonesia darurat pornografi anak. Saya ke Pak Ono. Pak Ono, saya ingin tanyakan satu pertanyaan yang sebetulnya cukup mendasar. Sebetulnya internet dan media sosial ini sudah didesain untuk ramah anak belum? Kalau media sosial enggak. Sorry. Kalau chatting enggak. Jadi semua nggak ada proteksinya sih sebenarnya kalau di chatting. Kalau media sosial ada fitur untuk child protection, sebetulnya ada. Cuman biasanya tidak diaktifkan.
Itu Hmm, satu. Kalau gawai atau gadget yang kita pakai, sebetulnya banyak aplikasi untuk child protection. Cuman oke. ini cocoknya untuk anak umur 0 sampai 4 tahun. Kalau udah mulai lebih tua lagi, anak SD gitu, mereka bisa membypass aplikasi tadi. Jadi betul apa yang Ibu Retno sampaikan tadi. Ini lebih banyak masalah komunikasi sih antara anak dengan orang tuanya, anak dengan guru. Jadi solusinya kalau udah anak-anak yang di atas 4 tahun, 5 tahun ke atas itu ya sebaiknya lebih komunikasi orang tua guru. Soalnya aplikasi itu bisa di-bypass sama anak-anak itu. Anak-anak itu bukan anak-anak yang nggak pinter ya, mereka pinter. Jadi kalau Mhm. dikasih apa-apa ya bisa dibuka tuh blokiran-blokirannya gitu kira-kira. Oke, nah kalau untuk fitur kontrol dari orang tua terkait dengan fitur parenting ini apakah kalau bicara demografi di Indonesia ya Pak Ono, ini sudah dipahami belum oleh orang tua di Indonesia dan sudah cukup efektif pemanfaatannya? Kalau dipahami, kalau saya boleh ngomong jujur sih, sebagian besar orang tua nggak tahu bahwa ada fitur seperti itu sih. Hanya sedikit orang tua yang tahu. Itu pun hanya efektif untuk anak-anak yang relatif balita sih sebenarnya. Jadi kalau Oke. anak-anak balita kan nonton film, YouTube, apa segala macam, itu bisa dikontrol sama parental control seperti itu. Tapi kalau udah SD ke atas mah susah. Anak saya aja bisa nge-bypass, bapaknya kadang-kadang nggak bisa masuk ke dalam gadgetnya dia. Baik. Nah, Bu Retno melihat sebetulnya ada ruang begitu untuk bisa lebih mengawasi penggunaan media sosial, dunia maya bagi anak. Tapi apa sebetulnya yang selama ini masih kurang maksimal, Bu Retno? Iya, pertama sebenarnya memang masyarakat kita ini kurang teredukasi Mhm. ya ayah bundanya gitu loh ya untuk orang tua gitu. Jadi memang menjadi orang tua itu kan apa ya tidak ada sekolahnya gitu ya. Jadi ini memang membuat para orang tua ini di masa di era digital begini memang mesti harusnya banyak bertanya, mencari informasi terkait bagaimana kemudian menghindari anak-anak mereka menjadi korban terpapar atau bahkan kecanduan. Nah, ini yang nampaknya kurang di masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya ayah bundanya dulu nih yang kita sadarkan. Setelah ayah Mhm. bundanya, maka dia akan bisa melakukan pengasuhan nih kepada anak-anaknya untuk terhindar dari bahaya dunia maya gitu ya, baik itu media sosial atau mungkin yang mereka bisa akses dengan cara-cara yang lain. Tadi betul yang Pak Ono katakan gitu. Jadi kalau apa anak umurnya sudah SD, mereka bisa bertukar info. Ya jadi, oh itu mah bisa, itu mah gampang diginiin gitu. Dan bagaimana menyembunyikan histori dari kita orang tuanya itu juga dia Hmm, bisa lakukan. Jadi ini orang tua harus lebih pinter sebenarnya oke. menggunakan aplikasi-aplikasi atau mengenali ini gitu. Itu sih Mbak, jadi orang tuanya juga harus belajar untuk mengasuh dengan tepat ya untuk anak-anaknya. Iya, karena anak-anak sekarang juga sebetulnya bisa dikatakan native ya begitu Bu terkait dengan Iya. teknologi ataupun Betul. penggunaan media Iya. sosial dan internet sudah sangat fasih begitu. Mungkin Bu Retno bisa kembali ingatkan kami Bu, apa sebetulnya dampak yang paling parah dari penyalahgunaan media sosial ataupun internet terhadap anak jika kemudian tidak diawasi oleh orang tua? Yang paling banyak sih kecanduan ya. Kecanduan ini sampai parah gitu ya, merusak otak, sampai kasus anak masuk menjadi apa pasien rumah sakit jiwa itu tinggi. Karena kalau sudah kecanduan yang sangat parah, otaknya sudah mengalami kerusakan yang cukup berat, itu memperbaikinya harus dengan psikiater. Sudah tidak bisa lagi psikolog dan itu harus dibantu dengan obat. Dan banyak rawat jalan juga setelah dirawat inap kemudian rawat jalan. Jadi kalau dulu rumah sakit jiwa itu jarang sekali berisi anak, sekarang menjadi banyak. Itu dampak yang pertama. Jadi kan kita semua nggak mau ya anak-anak kita kemudian dirawat di rumah sakit jiwa karena mengalami kerusakan otak akibat kecanduan. Yang kedua adalah Mhm. anak-anak kita tidak tumbuh kembang sempurna karena mereka itu kekurangan istirahat. Ketika mereka itu terus-menerus melihat, lalu walaupun tidur, otaknya terus bekerja. Bekerja untuk ya tadi gitu, karena saking seringnya melakukan akses akses ke dunia maya ini gitu. Nah, Oke. ini sangat penting adalah kualitas tidur anak, karena semakin berkualitas tidur anak, sebenarnya tumbuh kembangnya akan sangat baik. Nah, ini bisa terganggu. Dan yang terakhir, ya menurut saya, kalau tadi kita bicara gangguan kesehatan mental dan gangguan kesehatan fisik, maka yang berikutnya adalah anak-anak kita ini bisa menjadi korban tadi kekerasan seksual ya di dunia
maya, menjadi korban TPPO dan lain-lain, Baik, atau bahkan kecanduan pornografi yang juga ini kalau udah namanya kecanduan pasti mengalami gangguan kesehatan mental dan mengalami baik. gangguan saraf pada otak sehingga mesti ada perawatan khusus. Jadi saya pikir kita Mhm. lebih baik mencegah daripada mengobati dan untuk itu Ya. orang tua harus mau membatasi ya anak-anak bermain tidak bisa dicegah pasti tapi Oke. Nah, terkait membatasi dengan dan buat upaya aturan main. untuk mencegah itu juga saya akan tanyakan ke Pak Ono, apakah sebetulnya pemerintah bisa membuat kode etik yang mengatur konten yang bisa diakses di media sosial ini juga melindungi anak seperti halnya yang diterapkan untuk media mainstream. Bagaimana dengan media sosial dan juga internet? Mungkinkah ada semacam kode etik seperti itu? Kalau di platform ada kayak YouTube, Facebook dan sebagainya, mereka punya punya apa ya, fitur untuk flagging. Istilahnya flagging, jadi ngasih kode, ngasih tanda. Ini konten tidak baik, nanti sama platformnya akan diturunkan. Itu satu. Cuman juga dari kita-kita komunitas, kita bikin kayak buku panduan sih sebetulnya tadi buat orang tua, buat guru dan sebagainya. Kita bisa ambil free gratis di internetsehat.id. Saya ulang lagi alamatnya internetsehat.id. Itu ada bentuknya komik, ada bentuknya buku panduan dan sebagainya. Syukur-syukur ini bisa dimasukkan sebagai bagian dari kurikulum di sekolah supaya anak-anak pembekalannya bukan hanya dari orang tua di rumah, guru-guru juga bisa memberikan bekal pada anak-anaknya juga. Jadi kita dari semua lini kita kerjakanlah supaya bangsa ini lebih bagus lagi lah. Jadi ini usahanya udah mulai banyak sih di antara teman-teman. Mhm. Baik, kita harapkan terkait dengan darurat pornografi anak ini juga bisa secara menyeluruh ya mengatasi berbagai permasalahan eksploitasi anak, bahkan hingga trafficking atau TPPO terhadap anak begitu ya. Di Indonesia ini bisa segera teratasi. Terima kasih banyak pemerhati anak dan pendidikan Retno Listiarti dan pakar IT Ono Purbo telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia.